Shalom, perkenalkan kami Kristianto, ini istri saya Teresia. Kami beribadah di GPI Keluarga Allah Yogyakarta. Pada saat beberapa minggu yang lalu kami mengikuti pemuridan dari Pastor Obaja dan Pak Jo, bahwa kalian harus berani untuk bersaksi, kalian harus berani untuk menyatakan kasih setia dan kebaikan Tuhan untuk memberkati banyak jiwa dan memenangkan melalui media. Kami menyampaikan bahwa kami mendapatkan mujizat keselamatan. Pada saat itu, saya ingat sekali tanggal 24 Januari, suami saya berangkat untuk bekerja di luar kota. Seperti biasa, sebelum beliau berangkat, kami berdoa bersama dulu beserta dengan anak-anak. Saya tidak ada firasat atau hal-hal apapun, tapi memang beberapa hari itu saya merasakan ada sesuatu hal yang kurang enak, tapi saya terus berdoa bahwa saya tengking terus, tidak ada hal yang terjadi, ya hal buruk yang terjadi, saya tengking terus menerus melalui pada saat saya berdoa. Di tengah perjalanan menuju ke Purwakarta, setelah keluar dari Jogja pada siang hari, hampir 1 jam sekali istri saya itu kontak. Telepon, tanya, seperti itu. Nah, saya isi dengan perjalanan itu dengan Pondok Daud online lewat YouTube, dan pada saat itu saya ikut solo, kemudian saya isi BBM. Setelah isi BBM, saya di posisi jam 6 kurang 3 menit, ban posisi meletus karena lobang. Setelah dari lobang itu saya coba kendalikan kendaraan yang saya bawa tanpa saya rem, karena kalau saya rem pasti akan menimbulkan kecelakaan yang lebih parah. Seperti itu saya coba kendalikan kendaraan untuk tidak menabrak kendaraan yang lain, pasang hazard, kemudian akhirnya setelah selesai saya nabrak besi pembatas beton. Setelah kami bisa berhenti, airbag mengembang semua. Saya baru bisa keluar dari jendela setelah saya matikan mesin. Nah, puji Tuhan, selamat. Tangan saya sedikit luka, mungkin dada dan kaki yang terbentur, tapi puji Tuhan, Tuhan berikan keselamatan. Hari itu benar-benar saya mengucap syukur kepada Tuhan, karena kado keselamatan itu adalah yang paling mutlak, paling mahal buat saya. Kado keselamatan yang datangnya daripada Tuhan Yesus. Saat itu saya coba ambil foto, saya coba ambil video, rekam. Saya tidak tahu kenapa ada kekuatan yang datangnya daripada Tuhan, sehingga tanda kutip seolah-olah saya itu tenang sekali, seperti itu. Saya tidak langsung diberitahu waktu itu, pas pada waktu kejadian, suami saya tidak memberitahu. Saya ingat sekali waktu itu jam 10 malam, beliau WA, gimana udah selesai po acaranya? Sudah, tak telepon ya. Terus telepon, beliaunya menyampaikan bahwa aku ada insiden. Loh, kenapa? Ban pecah. Posisinya seperti apa? Nggak apa-apa kok, nggak ada luka, cuman luka dikit kena jam tangan. Waktu itu dalam pikiran saya, oh mungkin nggak parah gitu, kecelakaannya tidak parah, karena beliau menyampaikan bahwa hanya luka sedikit, kemudian bisa waktu ditelepon juga posisinya tenang sekali. Justru saya panik itu ketika beliau membagikan video yang beliau rekam itu. Saya kaget, saya lemes banget melihat kondisi kendaraannya seperti itu. Bahkan ketika melihat airbag mengembang dua-duanya, saya bisa membayangkan betapa kerasnya benturan yang dialami oleh beliau waktu itu. Saudara-saudara, mari kita tetap berakar di dalam Tuhan, kita bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita siap berbuah lebat. Finish strong, pesan dari Pastor Jonathan Setiawan, supaya kita bisa mengakhiri dalam pertandingan iman kita di dalam Tuhan Yesus. Dan tetap mari kita bertumbuh
di gereja lokal ataupun di gereja internet ataupun di mana posisi penggembalaan gereja keluarga Allah ini berada. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Amin. Haleluya, tepuk tangannya lebih meriah lagi saudara. Dia setia ikut dengar firman, setia dalam pemuritan, dapat tuntunan dari firman, dapat pelambang. Nah, mengalami saudara kecelakaan yang sebetulnya banyak sekali, tapi sekali lagi dalam perlindungan Tuhan. Tepuk tangan saudara, bersyukur pada Tuhan ya, untung punya Tuhan yang luar biasa. Maka jangan banyak takut terus saudara dalam hidup kita. Ada Tuhan. Tapi yang lebih penting lagi tadi dia diingatkan melalui firman waktu pemberitaan, setelah mendapat pertolongan bersaksi. Jangan diam saja, bisa dipakai menjadi alatnya Tuhan. Saudara yang sedang atau sudah dapat pertolongan belum saksi, hari ini diusik-usik hatimu oleh firman Tuhan saudara. Bersaksi. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Ya, kita masuk firman Tuhan saudara, seri khotbah yang kedua. Ya, peningkatan rohani. Kita sudah belajar kita itu adalah manusia roh saudara, yang punya jiwa, yang tinggal di dalam tubuh. Sebetulnya yang namanya kita manusia, orang Kristen itu manusia roh, manusia rohani. Bukan yang kelihatan saya, tapi yang di dalamnya saudara. Ada tubuh, ada jiwa dan roh. Tubuh penting saudara, jiwa lebih penting, tapi roh itu paling penting. Karena itu tidak terbatas. Beri tepuk tangan yang meriah saudara. Maka harus terus di-upgrade, ditingkatkan saudara. Sehingga kita sungguh-sungguh mengalami kehidupan yang penuh kemenangan. Hari ini sesi kedua kita akan belajar doa puasa untuk mengupgrade, untuk meningkatkan saudara. Ya, kemarin harus, sekarang salah satunya yang sangat penting untuk mengupgrade manusia roh kita saudara adalah doa puasa. Kita ini hidup di zaman saudara yang sudah berubah total saudara. Ada percepatan yang luar biasa. Kalau saudara bisa perhatikan ya, tahun 2019 lalu masuk tahun 2020, 2021 ini semua berubah saudara. Gaya hidup berubah, cara apapun banyak berubah saudara. Sedang terjadi percepatan yang luar biasa saudara. Khususnya dalam teknologi dan macam-macam, kemajuannya cepat sekali saudara. Sekali lagi juga sama, harus diimbangi dengan hidup kita, diri kita, manusia roh kita harus juga saudara mengalami pertumbuhan yang pesat, yang cepat. Kalau enggak kita akan ketinggalan. Akhir zaman bukan makin ringan, tapi saudara gelombang badai itu makin besar, bukan makin kecil. Kalau saudara bayangkan saja Rusia, Ukraina sudah mulai siap nuklir itu saudara. Kalau orang mau merenungkan itu, wah gimana dunia itu saudara. Tapi sekali lagi semua ada dalam tangan Tuhan. Kalau ditanya gimana itu Pak, yang tahu itu Tuhan. Kalau sudah itu di tangan Tuhan 100% saudara. Ya, namun sekali lagi perlu membangun manusia roh kita. Nah, doa puasa adalah disiplin rohani yang kita butuhkan untuk bisa mengalami upgrade rohani. Ini akan menjadi disiplin rohani kita saudara. Saya percaya yang namanya disiplin itu sangat-sangat amat penting. Seorang pelajar tanpa disiplin dalam belajarnya saudara, berjuang sebagai seorang murid sulit sekali akan mengalami kemajuan yang pesat. Sulit sekali akan mengalami saudara kesuksesan besar sebagai pelajar. Seorang karyawan juga sama, seorang pengusaha juga sama. Dibutuhkan ada disiplin yang bagus, yang kuat saudara dalam hidup, baru bisa menjadi karyawan teladan dan terus naik, terus naik. Pengusaha juga sama, disiplin yang kuat saudara dalam ya hidupnya, dalam memperjuangkan usahanya, baru bisa mengalami breakthrough, terobosan demi terobosan dalam segala hal. Saudara mau doa saja harus punya disiplin yang kuat. Kalau tidak saudara nggak pernah punya kehidupan doa yang hebat. Betul ya? Mau belajar, mau usaha, mau apapun lah. Doa puasa itu bisa menjadi saudara sarana, saudara disiplin yang dibutuhkan untuk kita mengupgrade
upgrade manusia roh kita. Sehingga kita makin bertumbuh. Itu sebabnya Tuhan sedang berikan kita maklumkan doa puasa 40 hari. Mulai kapan, saudara? Mulai kapan? Besok pagi, saudara. Jangan lupa doa puasa 40 hari, saudara. Dari tanggal 9 Mei sampai 17 Juni, saudara. Saya percaya itu satu hal yang penting. Sekalipun sedang hidup pada zaman yang tidak mudah, zaman yang sungguh-sungguh sudah perubahannya luar biasa, tetap saja bisa eksis, bisa berhasil, bisa menang, bahkan lebih daripada pemenang, bisa jadi terang. Matius 17 ayat 19 sampai 21. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ya, jadi ceritanya kalau sudah baca di rumah, ada ibu yang bawa anaknya dirasuk setan, saudara. Wah, disiksa luar biasa, bawa pada murid-muridnya, semua nggak ada yang bisa, saudara. Lalu dibawa pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hadir, langsung setannya sudah keluar, saudara. Setelah ibu ini pulang dan anaknya, tanyalah mereka pada Yesus, kenapa kami tidak bisa? Mengapa tidak dapat mengusir setan itu? Ayat 20. Iya, atau Yesus berkata pada mereka, karena kamu apa, saudara? Apa? Kurang percaya, imannya kurang kuat, imannya kurang besar, kepercayaan, keyakinannya kurang. Sebab aku berkata padamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman apa? Biji sesawi saja, kamu dapat berkata pada gunung ini, pindah dari tempat ini dan ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jadi Yesus berkata, kenapa gak bisa ngusir? Imanmu kurang, keyakinanmu kurang, kepercayaanmu kurang. Kalau engkau punya iman biji sesawi, saudara, kok bisa mengusir, saudara? Bahkan berkata gunung itu pindah. Nah, Tuhan Yesus sedang bicara apa? Iman biji sawi, iman yang bertumbuh. Masih ingat ya? Beda dengan iman batu kali, nggak bisa bertumbuh. Biji sawi, jadi imannya harus bertumbuh. Ini masih kurang, perlu ditambah imannya, perlu dikuatkan lagi imannya, perlu dibesarkan lagi imannya, perlu dibangkitkan lagi imannya. Artinya itu nggak bisa karena imannya kurang, saudara. Lah, saudara, ini Tuhan berkata, kalau imanmu terus bertumbuh seperti biji sawi, tidak ada yang mustahil bagimu. Masalah boleh besar, tapi ada kuasa lebih besar di dalam hidupmu. Karya Roh Kudus yang bisa memberikan kemenangan. Seolah-olah seperti itulah. Ayat 21 itu kuncinya. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan apa? Doa dan puasa. Yesus berkata jenis ini, saudara, tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Artinya apa? Jenis ini tidak bisa diusir karena imanmu kurang. Tadi betul nggak, saudara? Ya, ini jenis yang sulit. Ada masalah yang kecil, yang mudah, mungkin bagi kita nggak masalah. Ada masalah yang sedang, yang agak besar gitu, saudara. Kadang bisa, kadang tidak. Itu umum. Tapi dengan ada masalah yang besar, setan pun seperti itu, saudara. Ada yang kerucuk gitu, ada yang wajib derajat, ada yang nggak bisa. Supaya bisa gimana? Iman kita yang dinaikkan, iman kita yang ditambahkan, percayanya ditambahkan, imannya ditambahkan, supaya iman kita bisa bertumbuh, supaya iman kita bisa mengalami upgrade, dibesarkan, ditambahkan. Satu yang diajarkan Tuhan, doa puasa. Yang diajarkan Tuhan yaitu doa puasa. Maka tidak ada yang mustahil. Jenis ini bisa, bukan tidak bisa lagi. Saya mau berkata pada setiap saudara, mungkin ada yang berjuang sekian lama. Ya, saudara tahu ini tidak baik dalam hidup, nggak bisa dihilangkan. Mungkin masalah rumah tangga, mungkin masalah studi, mungkin masalah keuangan, bahkan mungkin masalah tabiat yang tidak baik, mungkin masalah keuangan atau apapun. Dengar, saudara, ada sesuatu yang membuat
iman kita makin bertumbuh. Dan akhirnya tidak ada yang mustahil. Bisa diusir, bisa disingkirkan. Ya gunung bisa disingkirkan. Gunung masalah yang tidak pernah bisa diusir, bisa dipindahkan. Beri tepuk tangan yang meriah. Jadi saja saudara tangkap seperti itu saudara. Terus di-upgrade saudara. Minggu yang lalu kita juga belajar sedikit seperti handphone, betul nggak? Nggak upgrade, handphone jadul yang dulu itu ya tetap misalnya ya cuman paling SMS, telepon gitu saja. Tapi kalau di-upgrade akan lebih lagi, lebih canggih lagi, bisa dipakai lebih banyak lagi, bisa dipakai lebih luas lagi. Nah, doa puasa saudara itu akan membantu. Sebab sekalipun saudara mau mengupgrade, kalau di dalamnya ini nggak mampu, nggak bisa, saudara. Nah, doa puasa, saudara, ini akan ya membuat handphone saudara punya space yang lebih besar. Ada yang bisa diinstal yang lebih baru lagi, lebih besar lagi, sehingga lebih canggih lagi. Sekali lagi, doa puasa akan bantu kita mengupgrade, saudara, manusia roh kita. Sehingga sekalipun dunia maju dengan cepat, sekalipun masalah itu lebih besar, gelombang di dunia tetap saja menang. Lebih besar lagi, kita lebih lagi menang. Biarpun lebih besar, tetap lebih menang. Kebutuhan besar, tetap lebih lagi. Beri tepuk tangannya yang meriah. Lah ada 3 upgrade yang kita kerjakan melalui doa puasa. Pasti banyak, tapi kita akan belajar 3. Yang pertama upgrade apa? Komitmen. Ya, sekali lagi yang pertama upgrade apa saudara? Upgrade komitmen. Saudara, kalau saudara mau kerjaan apa, seperti tadi saya katakan, tanpa memiliki komitmen yang kuat, saudara itu nggak pernah berhasil. Dalam pernikahan harus ada komitmen. Tetap akan bersatu. Apapun yang terjadi akan bersatu. Baik tidak baik tetap bersatu. Kaya miskin tetap bersatu. Sakit sehat bersatu. Kalau nggak ada komitmen seperti itu, seringkali gagal, kandas di tengah jalan. Betul saudara? Maka orang Kristen mau menikah, ya dalam pernikahan ada ikrar janji. Berani berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan keluarga, hamba Tuhan yang lain. Saudara, tetap akan mengasihi, komitmen apapun yang ada. Komitmen akan menolong kita, membantu kita terus berjuang, terus berusaha sehingga Tuhan tolong, sehingga aja bisa berhasil. Tepuk tangannya jangan tanggung-tanggung. Saudara, semualah studi juga sama. Semua itu sukses itu enggak mudah. Perjuangan, belajar, mungkin saudara berat, mungkin saudara jenuh, ya dan macam-macam. Tapi untuk saudara sukses sebagai pelajar harus ada komitmen. Saya harus sukses, saya harus bisa berhasil dengan nilai yang baik. Saya harus bisa selesaikan sampai S1, sampai S2, mungkin sampai ada komitmen. Itu akan memberi kekuatan, itu akan memberikan pertolongan. Tanpa itu gagal. Mau jadi KKS tanpa komitmen bisa enggak, Guntur? Enggak bisa. Nanti saudara repot sedikit, ya nanti ya baru repot aja. Enggak ada komitmen. Lalu disinggung sedikit sama anggotanya. Begini, mas tersinggung. Aku itu KKS loh. Wah sudah repot-repot. Biaya ini masih disinggung macam-macam saudara. Masih suruh laporan macam-macam. Enggak ada komitmen. Saudara enggak bisa. Tapi kalau saudara bisa punya komitmen yang kuat, saudara akan kokoh. Saudara akan mudah berhasil. Sekali lagi, doa puasa adalah salah satu cara membantu kita belajar komitmen. Meningkatkan komitmen kita. Sehingga kita bisa mengupgrade hidup kita. Ya termasuk mengupgrade komitmennya. Kalau sudah punya komitmen saudara, itu luar biasa. Biasanya akan berjuang sungguh-sungguh. Biasanya pantang menyerah. Sekalipun ada badai kesulitan, saudara, makan sungguh-sungguh, saudara. Saudara, doa puasa itu latihan komitmen, betul? Kalau saudara belum komitmen, saya mau ikut doa puasa 40 hari. Ya dengar, gereja kita ada doa puasa. Mungkin dengar kesaksian dia itu, saudara. Atau mungkin ya coba. Tak coba 1 hari. Nek aku kuat, nek itu gini. Ya saudara, itu hanya, itu enggak ada kekuatan. Tapi kalau saudara berani komitmen, aku percaya ini panggilan Tuhan. Ini Tuhan sedang mau mengupgrade hidup. Aku komitmen, aku berani,
Ya, aku akan melangkah, Tuhan pasti tolong. Beda. Saudara perhatikan ya, salah satu cara supaya kita itu kuat. Kalau saya ngomong dengan tubuh sendiri, hei tubuh, mau doa puasa. Jadi semua dia. Jadi sudah siap tubuhnya, jiwanya siap. Ini mau doa puasa. Ya komitmen, ya sudah. Pokok besok sudah nggak pikir mau makan, nanti kuat nggak kuat gimana. Itu bukan urusan. Pokok komitmen, ikut doa puasa. Nggak komitmen nanti paling-paling jam 10-11 sudah ketir-ketir. Wah gimana, lapar ya sudah gitu. Beda sekali dengan komitmen. Dia akan terus berjuang. Dia akan terus berjuang. Dia akan terus berjuang. Dan akhirnya sukses. Dan akhirnya berhasil. Karena doa puasa sekali lagi, saudara, itu belajar bisa komitmen. Doa puasa sungguh-sungguh. Ya sampai ya sore. Doa puasa sungguh-sungguh. Selesaikan 40 hari. Berjuang sungguh-sungguh dengan iman. Saudara, kalau saudara selesaikan, buktikan. Kelak saudara, untuk hal yang lain. Saudara punya komitmen yang kuat juga. Karena sudah latihan. Doa puasa, belajar komitmen. Mau goyah, komitmen lagi. Mau goyah, komitmen. Itu melatih komitmen kita. Itu mengupgrade komitmen kita. Orang yang terus goyah, saudara, bimbang gak pernah dapat apa-apa. Orang bimbang gak pernah mencapai apa-apa. Kata firman Tuhan. Jadi bagus, luar biasa kalau kita bisa komitmen. 2 Tawarik 16 ayat 9a dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Untuk apa saudara? Melimpahkan kekuatannya. Memberi kekuatannya kepada mereka yang apa? Bersungguh-sungguh hati terhadap dia. Komitmen sungguh-sungguh pada Tuhan. Komitmen yakin sungguh-sungguh pada Tuhan. Komitmen setia sungguh-sungguh pada Tuhan. Komitmen melayani sungguh-sungguh bagi Tuhan. Dengar, Tuhan itu sedang menjelajah seluruh bumi. Kemana-mana, sampai Solo, sampai Widuran, sampai gedung GP Keluarga Allah, sampai di sini. Lihat orang-orang yang komitmen. Maka Tuhan melimpahkan kekuatan. Limpahkan kekuatan. Tuhan limpahkan kekuatan. Tuhan limpahkan kekuatan. Harusnya gak kuat jadi kuat. Harusnya gak bisa jadi bisa. Harusnya kalah, menang. Komitmen dulu saudara. Tuhan itu suka kalau orang mau komitmen. Sungguh-sungguh ikut Tuhan. Sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan. Sungguh-sungguh hidup sebagai pelaku firman. Amin. Sudah lihat semua orang yang sempat dipakai Tuhan luar biasa dan berhasil. Punya komitmen, salah satunya doa puasa yang luar biasa. Yesus setelah dibaptis langsung doa puasa 40 hari 40 malam. Itu komitmen. Saudara, sebelum selesai tidak akan turun. Sebelum selesai tidak akan makan minum. Komitmen saudara. Saya percaya itu uang mendatangkan kekuatan yang luar biasa. Kuasa yang luar biasa. Saudara, selama saya belajar di mana-mana, hukum ini terjadi. Orang yang punya komitmen yang kuat dalam doa puasa, rohnya kuat, dipakai Tuhan. Hal yang besar. Ada kekuatan dari Tuhan yang luar biasa. Baik di Indonesia, di luar negeri. Saudara, di Korea saya lihat Yonggi-cho, komitmen doa puasanya luar biasa. Sampai bangun apa? Bukit doa. Betul gak saudara? Untuk orang doa puasa. Bahkan bisa berminggu-minggu, mungkin bulan gitu saudara. Luar biasa. Saya belajar di Bogota sama. Saudara, orang-orangnya adalah orang komitmen. Doa puasanya kuat sekali saudara. Maka Roh Kudus bisa berkarya. Memakai roh mereka luar biasa sekali. Saya belajar di mana-mana sama David Oyedepo dulu Nigeria yang pertama itu. David Oyedepo, seorang pendoa doa puasa luar biasa. Lalu yang berikutnya David Adeboye kok ya. Adeboye, wah itu luar biasa sekali doa puasanya. Sejarah gereja, saudara, Ivan Robert doa puasanya luar biasa. William Seymour doa puasanya sama. Gak ada yang saya belum pernah lihat orang dipakai luar biasa tanpa
membangun manusia rohnya secara luar biasa. Saya doakan, saya imani, saya nubuatkan, Tuhan dapatkan orang-orang yang punya komitmen yang luar biasa, yang jadi pahlawan-pahlawan rohani yang bisa dipakai Tuhan luar biasa. Yang kedua, saudara, upgrade pikiran. Tadi komitmen, sekarang pikiran. Ya, dunia ini banyak orang nggak bisa komitmen, tapi itu tadi pikiran sama. Ini dunia yang penuh dengan negatif. Di mana-mana orang negatif, saudara. Pasti saudara lebih banyak dengar perkataan negatif daripada positif. Kecuali saudara ada di lingkungan yang benar, yang baik. Betul nggak saudara? Saudara buka aja berita dalam dunia lah. Sekarang salah satu lah di media. Buka apa? Mau di Metro, mau di Kompas, mau di apalah, TV One. Buka di mana-mana, mau di YouTube, mau di mana. Banyak negatifnya atau banyak positifnya? Banyak bahayanya, wah ini macam-macam. Atau banyak kesaksiannya? Banyak yang negatif, jauh lebih banyak. Bukan hanya itu, sangat banyak. Nah, kalau kita tidak ada antisipasi, saudara, kita akan kena virus negatif. Kita akan seperti orang dunia yang selalu berpikir negatif. Dan akhirnya saudara, yang negatif itu terjadi dalam hidup kita. Berpikir negatif, percaya negatif, berkata negatif. Negatif terjadi dalam hidupnya, dalam keluarga, dalam studi pekerjaannya, dalam pelayanannya. Kenapa? Tuhan berkata, apa yang kau pikirkan tentang dirimu, keadaan itu terjadi. Jadi penting sekali. Salah satunya, yang kedua, dengan doa puasa bisa mengupgrade, saudara. Oh, ngatasi negatif itu dirubah jadi positif. Itu salah satu yang sangat penting sekali, saudara. Kenapa bisa begitu? Namanya saja doa puasa. Berarti harus banyak doa. Betul, saudara? Berarti harus banyak apa? Doa. Biasanya kalau tulis di doa di sini duduk diam. Ada doa permintaan, ada pujian, ada penyembahan, ada firman. Betul nggak? Jadi yang pasti lebih banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan. Lebih banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan. Lebih banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan. Lebih banyak mendekat pada Tuhan. Firman berkata, dekat pada Allah, aku tenang. Betul nggak, saudara? Oh, firman-Nya itu, saudara, akan memberi makanan rohani yang sangat luar biasa. Itu akan terus, saudara, memperbaiki otak pikiran kita. Cara berpikirnya akan diperbaiki. Karena firman nggak ada yang negatif. Firman itu pasti positif. Tuhan tidak punya negatif. Tuhan itu hanya punya positif. Di atas kayu salib semua dosa, semua kekurangan, semua kutuk dipalang, diobat jadi positif. Jadi mungkin kita cemat di dunia dengan yang negatif. Waktu kita duduk diam di belakang Tuhan, negatif itu dihapus, diisi positif, diisi positif, diisi positif, diisi positif, diisi positif, diisi positif, diisi positif. Iman sudah bangkit, terjadi sesuai dengan imanmu. Imanmu kuat, jadi masalah boleh besar. Doa puasa itu seperti itu. Terus, nah, doa puasa itu melemahkan daging. Dagingnya sudah dilemahkan. Betul nggak, saudara? Manusianya dilemahkan. Rohnya dibangkitkan. Maka yang negatif makin lemah, yang positif makin kuat. Kita bisa berpikir positif. Dunia belah keadaan goncang, tapi kerajaan Tuhanku tidak pernah goncang. Kita ada dalam kerajaan tidak goncang. Betul, saudara, itu fakta. Tuhan itu lebih fakta daripada yang kelihatan, yang materi. Dia lebih fakta. Dia yang menentukan mau kiamat atau tidak, itu Tuhan yang menentukan. Betul, saudara. Belum waktunya, mau apapun nggak bisa. Belum waktunya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Sekali lagi, saudara, dengan doa puasa hilang. Kalau saudara negatif terus, pasti kurang doa. Apalagi kalau saudara mau doa
puasa yang benar ya, saudara akan buang negatif. Saudara akan diubah jadi positif. Saudara akan diubah jadi penuh iman. Saudara akan diubah penuh sukacita. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Bergembira karena Tuhan. Bersorak-sorai karena Tuhan. Bangkit di dalam Tuhan. Betul saudara? Maka saya ajak, ayo ikuti. Tapi yang benar. Jangan hanya sekedar puasa. Doanya sama saja. Jangan. Atau malah dikurangi. Itu puasa. Kesel ngantuk tak turu. Jam doanya mah buat tidur. Jangan. Hukumnya doa puasa. Doanya ditambah. Tuhannya ditambah. Setannya dikurangi. Setuju saudara ya? Itu hukumnya. Jadi kalau mau doa puasa bukan puasa. Kalau puasa saja itu diet. Loh ya toh saudara. Hanya puasa itu diet atau Anda nggak tahu karena memang bojian, nggak punya uang, ya terpaksa. Tapi doa puasa itu membangun manusia roh. Kalahkan kedagingan, hancur kedagingan. Roh Allah akan bebas bergerak. Roh Allah bebas pakai setiap kita. Pikiran kita sama dengan pikiran Tuhan. Betul saudara. Makin banyak kita bangun, itu luar biasa. Ya, maka di Komsel saya katakan ada 4D, betul ya Guntur ya? Masih enggak ya di bukunya ya? 4D. Tapi kalau bisa saya pikir ganti 5D saja. Apa? Ayo, siapa ingat? Aplikasi firman Tuhan 5D. Didengarkan. Urung dengarkan nyatet apa? Bukan saudara. Didengarkan semua gini, dengar. Jangan ngantuk-ngantuk. Jangan dengarkan sungguh-sungguh. Tangkap. Catat saudara. Didengarkan, dicatat lalu apa? Direnungkan siang dan malam. Saat kau merenungkan, saya pernah ajarkan bilang, saudara beri makanan roh saudara. Saudara ini berkembang roh. Waktu saudara renungkan, seringkali tiba-tiba ini jadi pembukaan ilahi. Oh gitu ya. Tiba-tiba jadi pewahyuan dari Tuhan. Tiba-tiba jadi rema. Betul. Kalau saudara sungguh-sungguh. Nah setelah saudara dapat firman, dikuatkan, dapat rema, lakukan. Mujizat itu bukan waktu dapat rema, dapat nubuatan tidak ada, dapat visi janji tidak ada, lakukan. Mujizat itu saat dilakukan, bukan waktu diterima nubuatnya. Dilakukan, sudah akan mengalami kebenaran firman Tuhan. Lalu setelah itu disaksikan seperti tadi. Di kelompok saya sekali lagi tidak untuk sharing firman Tuhan diseringkan. Benar enggak? Nanti jadi debat. Bukan itu. Banyak sekali orang bisa berdebat. Firman Tuhan untuk didengarkan, dicatat, direnungkan, dilakukan, dialami. Maka semua jemaat-jemaat yang kuat, jemaat yang penuh kemenangan, jemaat yang alami kebenaran firman, jemaat yang hidup penuh kemenangan, janji Tuhan nyata. Amin. Saya itu tadi diingatkan Tuhan ya. Kita harus bersyukur di gereja kita melimpah dalam firman Tuhan. Betul loh, saudara mau sungguh-sungguh ya cari firman gereja melimpah. Setiap Sabtu Minggu ada ibadah ini firman, betul enggak? Saudara bisa dapatkan. Selasa ada firman untuk pelayan Tuhan, betul? Dari saya Gembala Sidang khusus firman untuk pelayan Tuhan. Rabu Kamis ada apa? Live streaming ya, with Pastor Obaja. Senin sampai Sabtu saudara ada mesbah doa pagi. Bayangin saudara. Ya lalu apa lagi saudara? Setiap hari ada 3 kali reka. Pagi dapat renungan keluarga. Siang ada renungan keluarga. Sore malam ada renungan lagi saudara. Lalu untuk Yutin Kamis ada sendiri. Ya untuk kita anak-anak ada banyak program sendiri lagi saudara. Lalu masih apa? 24 jam Pondok Daud. Tiap 1 jam, 2 jam ada renungannya. Betul enggak saudara? Ada lagi. Lalu apa lagi? Iya. Di YouTube kapanpun mau cari khotbah-khotbah semua pengajian sudah ada. Ada juga di sosial media, saudara, di Instagram, TikTok, Twitter dan lain-lain. Saya rasa luar biasa. Begitulah, kapanpun saya butuh bisa.
Maka saat saudara ikut doa puasa, ingat, gunakan sebanyak mungkin. Diisi makanan untuk rohani saudara. Bahkan cari makanan yang bergizi. Cari makanan yang kuat. Jangan firman tapi malah meruntuhkan iman. Jangan, itu bukan firman. Firman menghibur, menguatkan, menuntun kita, memimpin kita, bawa kita alami kemenangan. Beri tepuk tangan yang meriah. Saya percaya itu. Setelah itu sudah ada prima, doalah sesuai firman Tuhan. Yang sesuai dengan hatinya. Yang terima, sudah mengalami luar biasa dalam hidup saudara. Ya, kalau saudara sudah tahu nanti, makin dalam firman saudara tahu apa yang benar, apa yang salah, termasuk doa. Ya, saya ajak mulai sekarang, karena ini upgrade ya saudara. Jangan minta Tuhan berkati aku, diganti. Tuhan jadikan aku berkat. Jadikan berkat. Kalau saudara pelajari, itu level lebih tinggi. Minta diberkati gak salah, tapi levelnya masih anak. Betul? Minta, ketemu, minta, ketemu, minta. Itu anak. Belajar Tuhan, pakai aku jadi berkat. Diri kita untuk Tuhan. Betul saudara? Tuhan, pakai aku, selamatkan keluarga aku. Jangan hanya, wah Tuhan keluarga aku gini. Jangan. Pakai aku, selamatkan keluarga. Pakai aku, selamatkan di kotaku. Selamatkan banyak orang. Pakai aku. Itu doa yang luar biasa. Jadi sudah tahu, sudah melangkah, sudah mengalami luar biasa. Ya, saya sendiri saudara, setiap mempersiapkan firman, saya loh saudara, saya sudah lama mulai itu. Harus apa? Menyelam, berendam dalam firman. Baru mulai kreatif, baru hikmat itu mengalir saudara, terbuka, baru bisa dapat banyak hal. Kalau langsung tiba-tiba, kadang-kadang itu seperti belum siap, belum bisa ngalir dengan baik. Saya percaya saudara sama. Dalam hal tertentu, kalau saudara belum masuk sama, sudah masuk di dalam, menyelam di situ, berendam di situ, akan beda. Saya senang ada satu kesaksian jemaat namanya Yuliani, mungkin ada di sini. Dia tekun dengar firman. Ya dulu saya ada radio gitu saudara, terus saudara. Sekarang sudah ada live streaming juga, terus ikuti terus. Ya semua dalam gereja kita, dia mengalami luar biasa firman gereja kita, rema, diikuti. Lah dia sedang mengalami, saudara, suaminya punya kepandaian, temannya diajak join, saudara, diajari, lalu bagi 50%. Sekarang waktu pandemi, cari kan sulit. Ya, proyek-proyek Tuhan sulit. Dapat diambil sendiri. Tidak untuk orang tua, saudara. Dia disingkirkan. Pahit hati, sakit hati. Tapi bersyukur. Waktu terus mendekat, melekat. Dengarkan, saudara. Firman. Akhirnya dia dapat firman yang luar biasa. Ya, dia dapat Mazmur 27 ayat 1. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapa aku harus gemetar? Lalu Tuhan berfirman, mengampuni. Hanya dia mengampuni, bebas, suka, cita. Kalau sudah penuh firman, bisa mengampuni. Penuh firman, sudah bisa tahu yang benar dan salah. Penuh firman, sudah tidak akan goyang. Betul. Penuh firman, sudah akan mengalir. Kuasa Tuhan. Saya tiba-tiba ingat, dulu saya pernah belajar gini. Kalau saudara ada stop kontak, tahu ya stop kontak ya. Itu ada listriknya ya saudara. Ada listriknya ya. Lalu saudara punya di sini lampu lah gitu saudara ya. Lalu ini dikasih tali. Tali apa ya? Tali yang, ya tali kabel dulu saudara. Tali kabel, sekali nyala enggak? Nyala. Karena ini dalamnya ada tembaga yang selaras dengan listrik. Kalau diganti tali rafia, dengar saudara, kenapa enggak ada mujizat? Kadang-kadang pikiran kita belum selaras dengan pikirannya Tuhan. Enggak ada apa-apa. Tapi kalau saudara terus selaraskan pikiranmu dengan pikiran Tuhan, kehendakmu dengan kehendak Tuhan, itu mengalir. Kuasa itu mengalir. Mujizat itu mengalir. Jadilah
Itu apa namanya? Kabel, jangan rafia untuk memancarkan terang Tuhan. Yang ketiga, mengupgrade penguasaan diri. Saudara, doa puasa membuat kita meningkatkan penguasaan diri. Harus puasa, lalu dapat WhatsApp, temannya sedang kirim, wah makanan. Sekarang kan banyak gitu saudara ya, orang jual makan di sana, wah gitu saudara. Ada orang yang juga buat, lalu nawarkan, ada wah sedang di sana ini ada kirim, banyak tau saudara. Nah, itu harus ada penguasaan diri. Atau sudah puasa, ya di rumah tapi kan ya ada toh kadang kelemihan, mungkin ampiang, mungkin apapun saudara. Itu penguasaan diri. Kalau nggak kuasai diri ya gagal saudara. Artinya dalam doa puasa termasuk kita sedang dilatih, sedang di-upgrade penguasaan diri kita. Janganlah sampai lepas kontrol, bisa menguasai diri. Seringkali kita tahu itu salah, itu hancur nanti. Tapi gak bisa menguasai itu. Hati kita tetap dilakukan rusak. Nah, doa puasa mengupgrade kita bisa menguasai. Ngerti itu keliru? Bisa kuasai. Jangan, enggak. Ngerti itu salah? Enggak. Loh, manusia itu gitu saudara. Ngerti jahat tetap dilakukan karena enggak bisa menguasai diri. Ngerti ini kalau emosi rusak loh keluarga. Tetap saja meledak karena enggak bisa menguasai. Waktu engkau doa puasa, engkau itu mengupgrade penguasaan diri. Sehingga saudara bisa menguasai. Sehingga saudara bisa aman. Sehingga saudara bisa dapat kasih karunia. Saudara, iya. Karena tanpa penguasaan diri bisa gagal. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat menguasai diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Temboknya roboh ya tinggal musuhnya. Ya langsung masuk menyerang. Betul gak saudara? Pertanyaannya roboh saudara. Tapi kalau kita bisa menguasai diri aman. Sebanyak godaan. Betul gak saudara? Lihat TV, lihat gadget. Ada yang porno. Harus bisa menguasai diri. Gak bisa, saudara akan hanyut, rusak. Saudara, ada godaan orang bisa menguasai diri. Jangan sampai tergoda. Jangan sampai terpengaruh. Jangan sampai berzina. Supaya aman, saudara. Oh, disakiti orang, saudara. Oh, ada ingin emosi, ingin balas, saudara. Harus bisa penguasaan diri. Kalau nggak bisa, salah langkah. Kadang-kadang rumah tangga, pekerjaan, saudara, nggak bisa menguasai diri, rugi, hancur. Pekerjaan bisa rugi, hancur. Saya ingat pengalaman saya, saudara. Dulu waktu saya masih pengusaha, zaman dulu namanya devaluasi. Satu kali terjadi devaluasi, lipat-lipat harganya saudara. Lalu kita itu, saya kan pabrik saudara, sudah ya pesan bahan baku itu banyak saudara. Lalu hanya oleh ya tempat kita pesannya itu saudara kontrak itu dikatakan ini ya terpaksa disesuaikan harganya. Kita nggak bisa harga segitu, rugi. Jadi 50%. Kakak saya marah, nggak bisa. Ini kan sudah hitam di atas putih. Ini kan sudah kontrak. Ini kan sudah sah. Jadi nggak mau. Tempur ya tempur. Saya akhirnya berusaha ketika kakak saya. Jangan. Tempur kita rugi. Ya. Ini kalau kita nggak bisa menguasai diri, tempur sama rugi. Harusnya kita masih dapat untung 50%. Kalau bisa menguasai diri. Tapi kalau nggak menguasai, habis semua. Betul nggak? Sudah putus. Ya, tapi kan habis loh. Harusnya kita bisa untuk 50% masih. Untungnya kakak saya mau dengar ngomong saya sudah. Saya nego. Dia gak mau. Nanti dia putrik. Nanti marah. Nah, tapi masih aman. Dengar saudara. Penguasaan diri itu penting. Keluarga. Cerai. Gitu. Gak bisa menguasai saudara. Itu bahaya. Ya sungguh-sungguh besok bisa menyesal. Betul gak? Orang tua emosi, wah anaknya diajar, anaknya cacat, menyesal. Ada loh, dulu saya sampai nggak bisa lupa. Jadi ayahnya beli mobil baru, ini sudah sekian tahun. Pergi anaknya main paku, coret, pulang. Sudah diambil paku, anaknya tangannya dipalu.
emosi, biar tahu diri. Saudara, suruh ngurusi baby sisternya. Besoknya baby sister sudah ngomong ini kelihatannya makin berat. Biar terus sampai berapa hari hanya pembantu suster yang ngomong ini sudah infeksi berat ya. Baru dilihat, wah kaget. Langsung dibawa ke rumah sakit. Waktu dibawa ke rumah sakit, dokternya ngomong, terlambat. Harus diamputasi, dipotong. Kalau enggak, seluruh tangannya akan jadi rusak semua. Dia suruh milih, gimana? Potong atau enggak? Potong atau enggak? Sulit. Tapi ya gimana lagi? Terpaksa dipotong. Dia enggak bisa. Setelah selesai, ya bisa sadar macam-macam. Ditunggu orang tuanya. Anaknya itu tanya, loh tanganku di mana? Orang tuanya enggak bisa jawab. Itu masih kecil, sampai ngomong, Pak, pinjam tanganmu untuk makan. Nangis. Menyesal. Belajar penguasaan diri. Saya tidak tahu, saudara saat ini, punyakah komitmen yang kuat? Punyakah saudara positif untuk Tuhan ya? Jangan ngawur ya, dengan firman. Punyakah penguasaan diri? Itu buah roh. Penguasaan diri. Minta Tuhan. Dan salah satunya, ayo, saya ingin membimbing setiap jemaat bertumbuh. Saya ingin bawa setiap jemaat ngalami kemenangan-kemenangan. Tuhan itu nyata. Tapi kalau kita maunya bayi terus ya, sekalipun jadi manusia ya nggak bisa apa-apa. Harus dewasa, harus belajar, harus berlatih, harus mau makanan yang sehat, harus sehingga bertumbuh. Saya percaya saudara, ini waktunya luar biasa. Sejak awal Januari, Tuhan berkata tahun 2022, Tuhan ingin melakukan yang luar biasa. Lebih dari tahun yang lalu. Yesaya 60, saudara dengar, akan dipulihkan lebih nyata. Saya ajak saudara doa. Bukan hanya minta dapat berkat Tuhan. Pakailah aku untuk membuat Yesaya 60 nyata. Lebih dewasa, betul. Salah satunya bangkitkan manusia roh kita. Supaya bisa dipakai itu harus roh kita dibangkitkan, dibangun. Ikuti, belajar. Yang belum pun belajar. Dan saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan luar biasa. Ya, itu hal yang dahsyat sekali saudara. Saya rasakan saudara tadi sebelum berangkat Tuhan itu berkata, zaman ada saudara ajakan ya doa puasa raya Yoel itu cerita zaman pahlawan turun dan macam-macam. Yoel 1 ayat 14, adakan puasa yang kudus, hidup dan kekudusan, maklumkan perkumpulan raya, ya kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan. Ayo kumpul semua ke rumah Tuhan Allahmu dan berteriak pada Tuhan, berseru pada Tuhan, berseru pada Tuhan. Yoel 2 ayat 15, tiuplah sangkakala di Sion. Itu sangkakala, bangkit semua di saudara. Ya, adakan puasa yang kudus, ya kudus. Puasa itu harus tadi bisa menolak saudara yang tidak kudus. Maklumkanlah kumpulan raya, saudara. Saya percaya ini yang saya dapatkan baru saja. Saudara tanggapi, saudara lihat Tuhan akan pakai gereja kita. Tuhan apa yang pakai setiap saudara dan saya onsite, online. Saudara lihat luar biasa. Satu saja sebagai penutup. Tadi Tuhan ingatkan satu kali. Saya dengar ada lawatan besar terjadi di Pensacola. Bu Guntur mungkin ikut kalau saat itu. Jadi ceritanya satu hari pendeta yang hijau itu saat doa. Tuhan berkata, aku akan melawat di Amerika. Di satu kota yang bernama Pensacola. Lalu yang kita cari di peta itu hampir tidak kelihatan. Karena itu kota kecil. Hampir di peta itu enggak ada. Lalu ya Tuhan bicara sama dia. Ini Tuhan dia. Ya Tuhan ingin waktu dia mau khotbah di Amerika, di New York, sampaikan. Dia khotbah
sampai ke nubuatan. Tuhan mau merawat. Lah, ada satu pendeta dari kota itu dengan tangkap. Lalu pulang gerakan semua jemaatnya. Doa puasa. Ada nubuatan. Ya di kota kita Tuhan akan lawat luar biasa. Doa puasa. Semua diajak. Doa puasa. Satu hari dilawat. Tuhan luar biasa. Hari tepuk tangan yang meriah. Oh, itu lawatan pertobatan luar biasa. Saudara, ya kebaktiannya mulai jam 7 malam. Jam 12 siang. Saya di sana mau cari tempatnya dulu karena tempatnya belum tahu supaya nanti malam gampang. Kaget, orang antri. Ada enggak? Tolong porponya kalau ada. Orang antri. Sudah pakai payung, pakai apa? Sampai nanti. Sampai mau korban waktu dari siang loh saudara. Supaya apa? Ada lawatan yang luar biasa. Yang melampaui segala sesuatunya. Saya percaya setiap orang yang berani ambil panggilan dari Tuhan, dia akan mengalami. Nah itu saudara, dia akan dipakai luar biasa. Itu ada situ, kita yang moto sendiri saudara. Itu jam 12 itu antri untuk nanti mulainya jam 7 malam. Hanya Roh Allah yang bisa membuat itu terjadi. Ini saatnya lawatan Roh Kudus luar biasa. Dan tuayan raya luar biasa. Tuhan bangkitkan Pondok Daud. Tuhan bangkitkan doa puasa masa. Saya percaya kita akan lihat kasih karunia dan anugerah. Sebagai penutup sedikit petunjuk saja. Doa puasa orang Kristen itu gimana? Doa puasa ya tidak makan, tidak minum. Atau tidak makan. Kalau minum ya hanya air putih. Jangan air jus, itu jangan saudara ya. Putih. Nah setiap hari dari 00 sampai jam 18.06 sore. Itu saudara. Berapa hari? Tergantung per bulannya. Ada 1 hari, ada 3 hari, ada 7 hari. Dan ya 3 hari Esther. Ada 30 hari, ada 40 hari. Musa, Yesus sesuai dengan pukulan. Malah beberapa jemaat 100 hari saudara. Tapi di situ akan lihat kebesaran. Kemuliaan Allah dinyatakan. Esther terjadi pembalikan yang luar biasa. Kita putuskan ujian semua begitu. Di hadiratmu Roh Kudus nyata atasku. Putuskan dengan iman saudara. Di hadiratmu hidupku dipenuhi dengan urapan yang baru, dipulihkan oleh kebenaran firman. Berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah sekarang. Ku percaya kuasa-Ku tak pernah gagal mengubahkan menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus, penuhi tempat ini. Ku terima lawatanmu, penuhi hidupku, mujizat terjadi. Semua datang pada Tuhan secara pribadi, saudara. Semua datang pada Tuhan secara pribadi. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Buka hati saudara selebar-lebarnya pada Tuhan. Mulai tanggapilah firman Tuhan. Tanggapilah panggilan Tuhan. Tuhan ingin setiap kita mengupgrade manusia roh kita, supaya kita bisa hidup kuat, supaya kita bisa hidup cekatan, supaya kita bisa hidup dalam hikmat, supaya kita bisa hidup penuh dengan kemenangan, lebih daripada pemenang, supaya kita
bisa hidup berhasil, supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan, bisa menjadi terang, bisa menjadi berkat, bisa menjadi kesaksian bagi nama Tuhan, bisa mengalami kemenangan-kemenangan, bisa menjadi umat yang memuliakan nama Tuhan, bisa menjadi orang kesukaan Tuhan, yang berkenan, yang memberkati hatinya Tuhan, bisa menjadi hamba yang setia, bisa menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa, sangat berguna bagi kerajaan Allah. Oh saudara, tanggapi firman hari ini diajarkan doa puasa. Itu akan mengupgrade saudara manusia roh, makin bertumbuh, makin kuat, makin berhikmat, makin penuh dengan kemenangan, makin memuliakan Tuhan, sehingga kita bisa mengupgrade komitmen yang kuat. Punya orang yang komitmen, disiplin tinggi, komitmen tinggi, terus mengalami kemajuan dan berhasil. Terus saudara datang pada Tuhan, sehingga Tuhan bisa berkarya, sehingga Tuhan bisa mengupgrade pikiran-pikiran kita dari negatif pada positif. Kalau saat ini ada pikiran yang negatif, saudara berkata, Tuhan hapus yang negatif, taklukkan pikiran yang negatif dengan pikiran Kristus yang positif, saudara. Berkata pada Tuhan, ampuni. Saudara mulai komitmen, isi firman, isi firman, isi firman. Jangan mau diisi dengan berita yang sia-sia. Isi firman, saudara. Bahkan terus di-upgrade penguasaan diri. Ada penguasaan yang kuat, ada penguasaan yang kuat, sehingga kita tidak lepas kontrol, sehingga kita tidak asal ngomong saja, sehingga kita tidak nyalahkan orang lain, sehingga kita bisa punya penguasaan yang kuat, saudara, sehingga tidak melukai, dipakai Tuhan, punya kekuatan yang luar biasa. Allah pasakan terus, saudara. Katakan, aku percaya panggilanmu tahun ini tahun yang luar biasa bisa terjadi dalam hidup kami. Tahun ini tahun yang luar biasa. Yesaya 60 terjadi lebih lagi. Imani saudara, imani. Kata satu pada Tuhan, aku percaya. Tangkap Tuhan. Saudara minta, beri aku kekuatan untuk mengikuti doa puasa, untuk membangun komitmen, supaya aku menjadi orang yang komitmen sungguh-sungguh. Sehingga aku punya pikiran yang positif pada firman-Mu, punya iman, punya keyakinan yang sungguh, supaya sungguh-sungguh punya penguasaan buah roh di dalam Tuhan. Allah pasakara lapasa. Engkau yang berjanji, Tuhan, Engkau yang berikan janji-Mu. Hamba-Mu doakan untuk semua yang ada di tempat ini, yang ikut online, semua jemaat, semua pelayan Tuhan. Tuhan, beri pengurapan khusus seperti yang ada di Yoel. Kami terima firman di Yoel, maklumkan gerakan doa puasa masa, maklumkan peperangan rohani. Baca diganti jadi pedang rohani yang luar biasa. Oralah pasakaralah pengurapan. Berikan Tuhan pengurapan-Mu, terima saudara, pengurapan-Mu. Tuhan memerintahkan, Tuhan memberi kemampuan, Tuhan beri pertolongan, Tuhan beri keberhasilan. Terjadi lawatan yang luar biasa, terjadi Tuhan yang luar biasa. Teriakan saudara, lawatan luar biasa. Aku terima Tuhan luar biasa. Oralah pasakan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau hebat, Engkau luar biasa. Tuntun kami Roh Kudus terus hidup dalam roh, supaya setiap ibadah menjadi ibadah yang luar biasa. Engkau bisa berkarya di tengah-tengah kami. Engkau bisa berkarya melalui ibadah ini. Kami akan kembali dan terus berjalan dalam tuntunan-Mu Roh Kudus. Dan kami akan mengalami seperti firman. Angkat tangan saudara, diberkati saudara Tuhan. Diberkati dengan doa puasa yang kudus. Diberkati keluargamu.
kesehatanmu, Amin. pertumbuhan iman rohanimu, Amin. kesaksian pelayananmu, Amin. diberkati studi atau pekerjaanmu, Amin. keuanganmu, Amin. masa depanmu, Amin. segenap hidupmu, diberkati dan jadi berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di Rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara diberkati keadaan bersama. Amin.